Ya, saudara-saudara, seperti yang diberikan kepada saya temanya, hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang kesucian hati. Waktu saya baca ya, bahannya, saya lihat bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, sangat krusial ya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi waktu saya mulai baca, saya mulai mengkoreksi hati saya supaya jangan saya sampai tertuduh dan saya bisa menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, mari sebelum kita dengar paparan bahasan firman Tuhan hari ini, tentu kita lihat perikop yang akan kita bahas bersama-sama dengan saya. Coba buka Matius 5 ayat yang ke-21. Buat Bapak Ibu saudara-saudara yang ada Alkitab, tentu ada Alkitab lah ya. Matius 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-32. Alkitab berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, tungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dan daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Ya, saudara-saudara, hari ini judul renungannya adalah kesucian hati. Saya mulai bertanya-tanya ketika saya membaca perikop ini. Ternyata Tuhan menyingkapkan sesuatu. Ya, Tuhan meneguhkan panggilan saya, Tuhan juga meneguhkan apa yang seharusnya saya bawakan terus-menerus. Jadi begitu penting kesucian hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pernah mengecam, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan terhadap bangsa ini, bangsa yang munafik. Dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi sebenarnya hatinya jauh. Jadi saudara-saudara, apa yang terlihat, kemuliaan, kebaikan, kalau tidak selaras dengan apa yang di dalam hati, itu sama sekali tidak berguna. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang menarik lagi, kenapa masalah kesucian hati Tuhan dibahasnya pakai ayat yang ini yang baru saja kita baca.
Apa yang menarik, saudara-saudara, ada 3 kali kalau saudara menyimak, Tuhan berkata, seperti yang misalnya saya kutip satu saja, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu seperti ini, tetapi aku berkata. Nah, saudara-saudara, seakan-akan Tuhan mau mengatakan bahwa ini loh yang benar. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan seperti ini yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Tapi aku berkata, itu artinya sepertinya ada kontradiksi, sepertinya ada pertentangan. Ya, saudara-saudara, seakan-akan bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu lebih benar, lebih sesuatu yang baru, sehingga seakan-akan Tuhan berkata hukum Taurat yang telah disampaikan kepadamu itu tidak benar, tidak berlaku. Nah, saudara-saudara, tentu pandangan ini keliru ya, saudara-saudara. Pandangan ini keliru untuk beberapa alasan. Tapi sebelum kita bahas, saudara-saudara, pandangan ini keliru untuk beberapa alasan, ada 2 yang mendasari hari kita mendengarkan tema ini. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang salah dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka melakukan hukum Taurat, hukum yang diberikan Tuhan. Nah, apa yang salah dari mereka? Sehingga Tuhan berkata begini, ya saudara-saudara, di dalam ayat yang ke pasal 5, ayat yang ke 20, coba perhatikan ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap ini, saudara-saudara. Kalau saudara mulai membandingkan atau ini ditujukan kepada kita, coba lihat ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba ya, saudara-saudara. Kita cek. Saudara-saudara yang dengar, cek. Tuhan bilang begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, you tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang memegang teguh hukum Taurat. Lihat nih, saudara-saudara. Yang memegang teguh hukum Taurat. Kita tahu ada 10 hukum Taurat. Di dalam penjabarannya, saudara-saudara, tentu akan jauh lebih banyak. Orang Yahudi itu punya kitab yang namanya Talmud. Ya, saudara-saudara, Talmud. Nah, Talmud itu adalah penjabaran dari 10 hukum Taurat ini. Misalnya ya, jangan menyebut Tuhan Allahmu sembarangan. Lalu di Talmud itu dibedah gitu. Sembarangannya di mana, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu yang seperti apa. Itu diuraikan sampai begitu detail. Ya, saudara-saudara, belum lagi peraturan-peraturan yang menemani 10 hukum Taurat ini yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu begitu setia melakukan segala yang tertulis di dalam hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya mereka melakukan hukumnya Tuhan sedemikian rupa, begitu ketat, lalu kita diperbandingkan, saudara diperbandingkan dan berkata begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang yang melakukan hukum Taurat nih, kayak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, di mana letaknya jadinya? Ya, bagaimana kita bisa masuk sorga? Kalau saudara-saudara kita diperbandingkan dengan ahli-ahli Taurat dan hukum orang-orang Farisi yang begitu taat melakukan setiap hukum-hukum Tuhan. Ya, saudara-saudara, begitu detail. Ini yang pertama. Yang kedua, ya saudara-saudara, apakah Yesus sedang mengatakan bahwa hukum Taurat dengan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan hukum Taurat? Yang kedua,
Hukum Taurat bilang seperti ini, tapi aku berkata seperti ini. Hukum Taurat bilang seperti ini, Yesus ngomong, tetapi aku berkata. Nah, saudara-saudara, apakah Yesus sedang mengatakan bahwa hukum Taurat yang dilakukan oleh orang Farisi ini tidak lagi berguna atau tidak lagi berlaku? Nah, saudara-saudara, ini mungkin yang bisa menjadi pembuka untuk kita masuk soal kesucian hati yang menjadi tema sentral malam hari ini kita akan dengar. Nah, saudara-saudara, jawabnya terhadap dua pertanyaan ini, saudara-saudara, bertentangan nggak? Tidak. Tidak. Apa alasannya? Bahwa Tuhan Yesus berkata, hukum Taurat bilang seperti ini, tetapi aku berkata. Apakah itu bertentangan? Tidak. Kenapa tidak bertentangan? Alkitab berkata begini, Yesus itu pernah menegaskan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya ada orang yang menganggap hukum Taurat berkata begini, tetapi aku berkata seperti ini. Apakah ini berarti bahwa Tuhan Yesus sedang meniadakan? Bukan. Kenapa? Karena statement Tuhan sendiri. Jadi tentu apa maksudnya kita perlu telaah. Jadi bukan mengartikan bahwa hukum Taurat bilang begini, tapi aku berkata seperti ini, itu bukan berarti bahwa aku meniadakan. Ya, saudara-saudara. Tuhan berkata, aku menggenapinya. Bahkan Tuhan pernah berkata, satu titik pun ya dalam hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan. Ya, saudara-saudara.